Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu sejarah dan perkembangan Astra Internasional Tbk. Saya Nur Hovifah Rahmawati. Yang pertama saya akan menjelaskan sejarah PT Astra Internasional Tbk. PT Astra Internasional Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan pada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiker ASII. Pada tahun 1969 mulai mengalihkan usaha impor alat-alat berat dan barang-barang teknik. Makin luasnya usaha ini dikarenakan PT Astra makin memperoleh kepercayaan dari para investor luar negeri untuk memasarkan proyek-proyek otomotif. Pada tahun 1990, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Astra Internasional Tbk. Ruang lingkup kegiatan utama anak perusahaan ini meliputi perakitan dan penyaluran mobil dan sepeda motor. PT Astra Internasional Tbk atau dikenal Astra Group ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990. Saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jerdy Cycle dan Carriage Singapura. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada tahun 2019 adalah sebesar 280,3 triliun. Sesuai anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkatan, pertanian, pembangunan, dan jasa konsultasi. Saya Alvina Damayanti akan menjabarkan slide berikutnya, yaitu segmen usaha dan struktur organisasi dari PT Astra Internasional. Untuk segmen usaha PT Astra Internasional sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama ada otomotif, yang kedua ada jasa keuangan, yang ketiga ada alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, yang keempat ada agribisnis, yang kelima ada teknologi informasi, yang keenam ada properti, dan yang ketujuh ada infrastruktur dan logistik. Untuk otomotif sendiri itu dibagi menjadi beberapa bisnis, yaitu ada di PT Toyota Astra Motor, PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, UD Trucks, PT Astra Motor, dan masih banyak lagi. Untuk jasa keuangan sendiri ada PT Federal International Finance atau FIF, Astra Credit Company atau ACC, Toyota Astra Financial Service atau TAFS, dan ada Astra Life. Untuk alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, yaitu ada United Tractor Tbk, PAMA, PT Akset Indonesia Tbk, dan ada Turangga Agung. Untuk agribisnis sendiri ada PT Astra Agro Lestari Tbk. Untuk infrastruktur dan logistik ada Astra Infra dan Serasi Autoraya. Untuk teknologi informasi ada PT Astra Grapha Tbk, dan untuk properti sendiri ada PT Menara Astra, PT Brahmayasa Bahtera, PT Sanadista Karya, PT Astra Land Indonesia, dan PT Astra Modern Land. Lalu untuk struktur organisasi dari PT Astra Internasional sendiri, untuk yang sekarang ini ada presiden direktur yaitu Joni Bunarto Condro, dan ada beberapa direktur lagi, yaitu ada Johannes Loman, Suparno Jasmine, Chiu Sinchuk, Gideon Hasan, Henry Tanoto, Bambang Wijanarko Santosa, Gita Tiffany Boer, FXL Kesuma. Selanjutnya, anak perusahaan PT Astra Internasional Tbk.
Divisi usaha dan anak perusahaan PT Astra International Tbk antara lain otomotif. PT Toyota Astra Motor sebagai agen tunggal pemegang merek Toyota di Indonesia dan Toyota Motor Corporate. PT Toyota Motor Astra diresmikan pada tanggal 12 April 1971. Peranan Toyota Astra Motor semula hanya sebagai importer kendaraan Toyota, namun setahun kemudian sudah berfungsi sebagai distributor. Pada tanggal 31 Desember 1989, Toyota Astra melakukan gabungan bersama 3 perusahaan. Yang pertama, PT Multi Astra, yang kedua, PT Toyota Mobilindo, ketiga, PT Toyota Engine Indonesia. Semuanya bergabung lalu diberi nama PT Toyota Astra Motor. Penggabungan ini dilakukan guna untuk menyatukan langkah serta efisiensi dalam menjawab tuntutan kualitas serta menghadapi ketatnya persaingan di dunia otomotif. Selama lebih dari 30 tahun, PT Toyota Astra Motor telah memainkan peranan penting dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia, serta membuka lapangan pekerjaan termasuk industri pendukungnya. PT Toyota Astra Motor telah memiliki pabrik produksi seperti stamping, casting, engine, dan assembly di area industri Sunter di Jakarta. Untuk meningkatkan kualitas produk dan kemampuan produksi pada tahun 1998, diresmikan pabrik di daerah Karawang di Jawa Barat yang menggunakan teknologi terbaru di Indonesia. Sejak tanggal 15 Juli 2003, Toyota Astra Motor direstrukturisasi menjadi 2 perusahaan, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang merupakan perakit produk Toyota dan eksportir kendaraan dan suku cadang Toyota. Yang kedua, PT Toyota Astra Motor sebagai agen penjualan, importer, dan distributor produk Toyota di Indonesia. Pada Kamis 20 Februari 2003, PT Astra International Tbk dan Toyota Motor Corporation sebagai perusahaan induk PT Toyota Astra Motor mengumumkan bahwa keduanya mencapai kesepakatan dalam suatu persetujuan dasar untuk mereorganisasi menjadi 2 entitas bisnis, yakni yang bergerak dalam bidang manufaktur dan distribusi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman. Yang pertama, Presiden Direktur Budi Setia Dharma, Wakil Presiden Direktur Al-Mikhail D. Ruslim, dan Managing Director TM Agio Toyoda di Jakarta. Sesuai dengan rencana reorganisir TAM tersebut, TMC akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 95% pada perusahaan manufaktur yang akan mengembangkan kegiatan operasinya sebagai pusat produksi dan pemasok global kendaraan serbaguna dan mesin berbahan bakar bensin. Sementara itu, AL akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 51% di perusahaan distribusi yang akan mengendalikan kegiatan penjualan di Indonesia. Keduanya, baik AL maupun TMC, akan tetap menjalin kebersamaan serta kerjasama secara efektif melanjutkan investasi modal serta secara simultan memperkuat aktivitas penjualan di Indonesia dengan menempatkan Indonesia sebagai basis pemasok dan penjualan yang signifikan. AL dan TMC melalui pembicaraan yang terus-menerus bermaksud untuk mencapai suatu persetujuan final dalam reorganisir TAM pada pertengahan 2003.
Selanjutnya, jaringan distribusi. Dalam mendukung penjualan dan layanan purna jual, TAM dibantu oleh 5 dealer utama yang membawahi dealer-dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga bulan Desember 2005, telah terdapat 181 outlet dan 101 bengkel resmi. Berikut ini merupakan dealer utama yang dibagi berdasarkan wilayah geografisnya. Yang pertama, Auto 2000 merupakan dealer utama Toyota di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan, serta sebagian Sumatera. Auto 2000 juga sebagai salah satu dealer utama Toyota di Indonesia dan bertanggung jawab dalam hal sales, service, dan spare part. Yang kedua, PT New Ratna Motor merupakan dealer utama Toyota di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kemudian ada NVHC Kala GRDGO merupakan dealer utama Toyota di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang keempat, PT Hajrat Abadi merupakan dealer utama Toyota di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Ternate, dan Papua. Dan yang terakhir, PT Agung Automall merupakan dealer utama Toyota di wilayah Bali, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Batam. Selanjutnya yaitu produk yang dijual di Indonesia. Yang pertama ada sedan, terdiri dari Starlet, Soluna, Cressida, Vios, Camry, Crown. Yang kedua, kendaraan penumpang, terdiri dari Yaris, Fortuner, Kijang Innova, Kijang, Avanza, Cruise, dan Previa. Dan yang ketiga ada truk dan kendaraan niaga, terdiri dari Dina, Hilux, dan Kijang Pickup. Selanjutnya yaitu kinerja keuangan PT Astra International Tbk. Kinerja keuangan tahun 2007. PT Astra International mencatatkan rekor keuangan yang paling gemilang sepanjang sejarah perseroan. Pada tahun 2007 mencetak laba bersih 6,509 triliun, naik meningkat 76% dibandingkan tahun 2006 sebesar 3,712 triliun. Pertumbuhan tersebut terutama disokong oleh pendapatan usaha dari sektor otomotif. Presiden Direktur Astra Michel de Ruslim memaparkan bahwa pendapatan bersih perseroan tahun 2007 mencapai 70,183 triliun, meningkat 26% dibandingkan dengan 55,709 triliun pada tahun sebelumnya, sehingga laba usaha terdongkrak hingga 100% dari 4,243 triliun menjadi 8,501 triliun. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2007 relatif lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya, dengan tingkat pertumbuhan GDP sebesar 6,3% dan stabilnya nilai tukar dan tingkat inflasi yang terjaga sebesar 6,6%. Sekitar 80% pendapatan Astra International ditopang oleh sektor non-otomotif perseroan yang terdiri dari divisi jasa keuangan, agribisnis, dan alat berat yang mengalami pertumbuhan hingga 100% menjadi 6,8 triliun. Selanjutnya yaitu kinerja keuangan pada tahun 2008. Perusahaan multisektor PT Astra International Tbk membuka laba bersih konsolidasi di tahun 2008 sebesar 9,191 triliun yang melonjak 41% dibanding tahun 2007 yang sebesar 6,509 triliun. Pendapatan
per saham juga naik 41% menjadi 2,270. Pendapatan bersih Astra tahun 2008 mencapai 97,64, meningkat 38% dibandingkan dengan 70,183 triliun pada tahun 2007. Laba usaha naik 40%, yaitu dari 8,501 triliun menjadi 11,876 triliun. Selanjutnya yaitu kinerja keuangan pada tahun 2009. Kinerja PT Astra International Tbk dan anak-anak perusahaan pada kuartal pertama tahun 2009 merosot dibandingkan periode yang sama sebelumnya. Penurunan itu terutama dipengaruhi anjloknya penjualan otomotif atau kendaraan bermotor dan minyak sawit mentah akibat melemahnya perekonomian global. Pada kuartal pertama tahun 2009, pendapatan bersih PT Astra International dan anak-anak perusahaannya tercatat hanya 21,54 triliun selama Januari sampai Maret 2009. Penjualan mobil nasional tercatat hanya 100.000 unit atau 26% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dari angka itu, porsi penjualan mobil grup Astra turun 13% menjadi 58.000 unit, sedangkan penjualan sepeda motor nasional pada kuartal pertama tahun 2009 turun 15% menjadi sekitar 1,2 juta unit. Dari jumlah itu, penjualan PT Honda Motor hanya 585.000 unit atau turun 9%. Anak perusahaan PT Astra International seperti PT Astra Auto Parts Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Astra Argo Lestari Tbk, dan PT Astra Grapia Tbk juga mengalami penurunan yang signifikan. Laba bersih Bank Permata yang 44,5% sahamnya dimiliki PT Astra International hanya tercatat sebesar 165 miliar atau turun 5% dibandingkan periode yang tahun 2008. Pada tahun 2009, penurunan kinerja PT Astra Argo Lestari Tbk yang 79,9% sahamnya dimiliki PT Astra International sepanjang kuartal pertama tahun 2009. Astra Argo Lestari hanya berhasil membukukan laba bersih sebesar 218 miliar atau anjlok 74%. Hal ini dipicu anjloknya harga CPO sebesar 32% selama kuartal pertama tahun 2009 dan turunnya produksi Astra Argo Lestari sebesar 9% menjadi 226.000 ton. Adapun unit traktor yang 59,5% sahamnya dimiliki PT Astra International berhasil mencatat laba bersih sebesar 812 miliar atau naik menjadi 57%. Pencapaian ini merupakan hasil dari peningkatan aktivitas pertambangan dan penjualan alat berat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.